Sejak kecil kita sering dengar, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang punya sidik jari yang sama. Ini bukan sekadar omongan kosong loh, ini adalah prinsip dasar yang menopang seluruh sistem identifikasi modern. Mulai dari investigasi di tempat kejadian perkara, sampai membuka kunci smartphone kita. Tapi, pernahkah Anda berpikir, apa sih yang membuat pola rumit di ujung jari kita ini begitu unik? Bahkan, di antara miliaran manusia, kunci keunikan sidik jari terletak pada proses pembentukannya yang dimulai jauh sebelum kita lahir. Sekitar minggu ke-10 kehamilan, di trimester pertama, kulit janin mulai membentuk bantalan-bantalan kecil di ujung jari. Pembentukan pola garis, lingkaran, dan alur ini dipicu oleh interaksi antara dua kekuatan utama, faktor genetik dan faktor lingkungan yang acak. Genetika memang menentukan pola dasar. Apakah sidik jari Anda cenderung punya pola loop, whorl, atau arc? Ini seperti kerangka besarnya, namun detail-detail mikroskopisnya sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan di dalam rahim. Coba bayangkan, saat janin tumbuh, banyak sekali variabel acak yang bermain. Misalnya, posisi janin di dalam rahim, sedikit fluktuasi tekanan darah yang mempengaruhi suplai nutrisi ke ujung jari, kepadatan cairan ketuban di sekitar jari, bahkan kecepatan pertumbuhan masing-masing tulang jari. Semua faktor ini berkolaborasi menciptakan tekanan yang mendorong lapisan kulit dermis dan epidermis saling bergeser. Gesekan dan tekanan kecil inilah yang menghasilkan titik-titik detail tak terhingga yang kita sebut minusia. Minusia inilah cetak biru sejati identitas kita. Minusia ini mencakup detail-detail seperti persimpangan garis, ujung garis yang tiba-tiba berhenti, atau pulau-pulau kecil di antara alur. Kombinasi jutaan penempatan minusia ini memastikan bahwa peluang dua orang memiliki sidik jari yang sama secara statistik mendekati 0. Hampir mustahil. Fakta ini menjadi semakin menakjubkan ketika kita membahas kembar identik. Kembar identik berbagi DNA yang hampir 100% sama. Jika sidik jari hanya ditentukan oleh gen, seharusnya mereka memiliki pola yang identik kan? Ternyata tidak. Kenapa? Karena meskipun DNA mereka sama, pengalaman mereka di dalam rahim pasti berbeda. Tekanan yang mereka alami, posisi mereka, dan faktor lingkungan acak lainnya pasti ada bedanya, sekecil apapun itu. Perbedaan mikro ini sudah cukup untuk mengubah peta minusia secara total, menjadikan sidik jari mereka sebagai kartu identitas pribadi yang berbeda satu sama lain. Yang lebih menenangkan lagi adalah sifat permanen sidik jari. Pola yang sudah terbentuk saat kita masih janin akan tetap sama seumur hidup. Bahkan jika lapisan luar kulit, yaitu epidermis, rusak karena tergores atau luka ringan, pola sidik jari akan tumbuh kembali persis mengikuti cetak biru yang tersimpan di lapisan kulit yang lebih dalam, yaitu dermis. Pola ini baru akan berubah jika kerusakannya sangat parah hingga mencapai lapisan dermis itu sendiri. Keunikan dan sifat permanen inilah yang menjadikan sidik jari tak ternilai harganya dalam aplikasi modern. Dalam dunia forensik, sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara bisa mengidentifikasi pelaku dengan kepastian yang hampir mutlak. Ini adalah alat bukti yang sangat kuat dalam teknologi biometrik. Sidik jari menjadi benteng keamanan untuk data kita dan juga untuk autentikasi identitas. Misalnya saat membuka ponsel, laptop, atau bahkan mengakses rekening bank. Pada dasarnya, sidik jari adalah bukti nyata dari variasi acak alam semesta yang bekerja pada skala terkecil. Mereka adalah penanda bahwa terlepas dari kesamaan genetik yang mungkin kita miliki dengan orang lain, setiap individu adalah entitas yang benar-benar unik, yang diukir dengan detail yang tidak akan pernah bisa diduplikasi. Jadi, lain kali Anda melihat ujung jari Anda, ingatlah bahwa Anda sedang memegang sebuah mahakarya alam yang benar-benar unik dan tak ada duanya di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.